Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Malam ini akan semakin menarik karena Anda akan menyaksikan melalui Berita Satu juga debat Capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Dan ini adalah pertarungan kuat di antara kedua capres, termasuk pertarungan antara penggemar sepak bola, karena malam ini juga ada pertandingan sepak bola Piala Dunia. Untung ada Piala Dunia. Tapi tadi yang menarik nih Pak Kadek Romo Muji, bahwa kalau kita bicara tentang apa itu, kalau dari sisi pangan, kita apakah sudah berdaulat sebenarnya? Ketahanan pangan, iya. Tapi kedaulatan pangan seperti apa? Kalau perspektif Anda dulu, Pak Kadek, seperti apa? Ya, kalau kita lihat untuk tren terakhir dari trade balance kita, itu mengalami defisit. Dan itu salah satunya memang disumbangkan oleh import bahan pangan kita. Dan ini merupakan kenyataan bahwa sebenarnya di sektor pertanian, di mana sektor pertanian itu memberikan kontribusi nomor 2 terbesar terhadap PDB setelah sektor industri, tapi pertumbuhannya menjadi paling kecil dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Tapi orang yang bekerja di sektor pertanian itu 38% dari total pekerja kita. Dan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian itu adalah sektor yang share-nya besar, tetapi pertumbuhannya semakin melambat. Dan ini disebabkan oleh salah satu penyebabnya adalah ketersediaan lahan. Jadi fokus dari pertanian itu kan di daerah Jawa. Sedangkan di daerah Jawa sendiri kepadatan penduduknya paling besar. Dan ketersediaan lahan untuk pertanian semakin terbatas. Ini berimplikasi pada apa? Berimplikasi kepada harga nantinya. Sehingga kalau misalnya kita ingin bersaing dengan negara-negara lainnya, tentu kita akan kalah bersaing. Pak Kadek, saya kok menerjemahkan statement Anda lebih kepada apa yang disampaikan oleh visi misi program ekonomi Jokowi JK, mungkin lebih mudah diimplementasikan dalam hal sekarang ini, kira-kira. Ya, jadi saya rasa begitu. Jadi ketersediaan lahan yang terbatas ini kemudian harus dibuatkan suatu ide yang memang mengalihkan sektor pertanian itu tidak hanya fokus di daerah Jawa, tapi di daerah lainnya. Nah, menjadi pertanyaan, apakah lahannya cocok, tanahnya cocok untuk pertanian? Itu nggak cocok, tetapi dengan pengembangan teknologi, ya seperti misalnya dilakukan oleh Jepang, itu mereka bisa. Ini butuh kepastian hukum. Betul. Ya, kita bicara hukum bukan cuma pemberantasan korupsi gitu kan. Ya, bagaimana hukum itu bisa menaungi juga hal-hal sampai seperti itu. Romo Muji, apakah hal yang pasti itu sudah tercermin dari visi misi capres-capres kita ini? Kalau saya lihat Jokowi dan Pak Hatta, Jokowi JK dan JK, Pak Yusuf ada koalisi baru nih, Romo. Yusuf Kala dan Jokowi itu jelas ya. Jadi untuk kedaulatan pangan dan ketahanan itu dari dalam negeri sendiri saling mencukupi itu. Ya. Dan itu sudah ada action untuk itu. Ya. Keduanya itu jangan lupa sampai sekarang yang perhatian betul mengenai soal tanah, mengenai pertanian, dengan gagalnya land reform, soal tanah dan segala macam itu kecil, ya kan? Siapa menteri-menteri sampai sekarang tidak ke arah sana. Tapi mengenai tadi beras dan segala macam swadaya dalam soal itu saya lihat sendiri berapa percobaan untuk sorghum itu bisa ditanam tempat lain yang supaya tidak semua didominasi oleh beras dan segala macam, itu juga percobaan yang dilakukan dan saya kira itu lebih mendarat dalam soal Jokowi dan Yusuf Kala itu. Lalu yang berikutnya yang saya mau menegaskan lagi, coba ini soal energi ini ya. Energi ini Pak Prabowo dan Pak Hatta itu mengatakan bahwa beberapa tahun lagi itu akan habis energi semuanya. Tetapi siapa yang sampai hari ini menyetop itu? Ya kan? Ya, ESDM, subsidi BBM yang tegas mengatakan bahwa itu stop, itu programnya Pak Jokowi. Ya kan? Nah, lalu ketahanan energi juga. Ya. Itu coba ketika kita tidak menghidupi apa yang dari dalam, dari semua dari luar itu semua. Jadi saya melihat kelemahan dari sebuah demokrasi ekonomi yang sekarang terjadi itu tidak demokrasi ya. Tetapi kalau mau kita mengatakan ini yang terjadi bukan humanisme katakan untuk kerakyatan ya kan, untuk ekonomi, tapi humanisme kapitalistik atau kapitalisme humanistik yang ukurannya tadi itu. Bung Kadek sudah mengatakan, ini APBN ini menguntungkan siapa? Tengah ke atas. Inilah harga dari sebuah demokrasi yang harus kita bayar. Tapi kita tetap harus memilih siapa yang akan menjadi the next president. Kita masih menyisakan satu segmen lagi, bahwa sekalian kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali.